Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saudara-saudara, saya perlu menyampaikan sedikit ini sikap-sikap ya dari sebuah organisasi, juga organisasi terbesar Islam di dunia ya. Agar apa ini saudara-saudara ya? Ini supaya menjadi penyeimbangan berita ini. Agar apa? Agar bangsa ini, agar umat ini tidak gampang terdoktrin oleh faham-faham yang dibawa oleh mereka, yaitu para kadrun, saudara ya. Nah, di sini ada sikap dari NU terhadap politik khilafah. Ini penting saya sampaikan karena sangat berbahaya ya. Ya. Nahdlatul Ulama ini dalam musyawarah nasional alim ulama yang diadakan di Jakarta pada tanggal 1 sampai tanggal 2 November 2014 itu memutuskan beberapa poin tentang sehubungan dengan khilafah. Yaitu yang pertama ini supaya umat bangsa Indonesia ini supaya tahu ya betapa bahayanya itu orang-orang yang mengasuh khilafah, jangan dipercayai. Islam sebagai agama yang komprehensif ya, din samsil kamil ya, tidak mungkin melewatkan masalah negara dan pemerintahan dari agenda pembahasannya. Yang kedua, mengangkat pemimpin atau nasb al-imam wajib hukumnya, karena kehidupan manusia akan kacau ya, atau fatal chaos atau ya, tanpa adanya pemimpin. Ya kalau nggak ada pemimpin ya chaos ya, atau chaos ya gitu ya. Terus yang ketiga ini, Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan sesuatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya. Ini perlu dipahami ya. Yang berapa? Yang keempat berarti ya. Yang keempat, khilafah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang sangat mungkin didirikan saat itu karena rakyatnya homogen Islam. Kondisi itu berbeda dengan hari yang masyarakatnya sudah beragam. Ya. Terus yang kelima ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut NKRI adalah hasil perjanjian luhur untuk mewadahi segenap elemen bangsa yang sangat majemuk dalam hal suku, bahasa ya, budaya dan agama tentunya. Yang keenam, umat Islam tidak boleh terjebak dalam simbol-simbol dan formalitas nama yang tampaknya Islami, tetapi wajib berkomitmen pada substansi. Yang di luar itu ya jangan ini ya, saudara-saudara ya. Ini juga perlu saya sampaikan juga ya, hati-hati terhadap Wahabi Salafi ya. Di medsos ya, atau sosial media ini sering menularkan faham-faham atau mendoktrin lewat media, lewat tontonan, lewat video-video atau narasi, atau pengajian-pengajian yang terkadang atau bisa disebut dakwah ya pada umumnya. Ya, hati-hati nih. Ini ciri-ciri konten Wahabi Salafi di sosial media ya. Wahabi adalah aliran dalam Islam yang ditujukan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Sementara Salafi kerap dikaitkan dengan aliran pemikiran yang mencoba memurnikan akidah Islam dari bid'ah, khurafat, dan syirik. Kedua aliran ini menurut Pak Mahfud MD ya, sebagai Menko Polhukam, ini tidak cocok dengan tradisi Islam yang ada di Indonesia. Dan memang kalau kita berpikir secara logika, kita mengkaji dengan apapun itu ya yang sudah diterapkan aturan-aturan di negara kita ini, memang tidak cocok. Apa yang disampaikan Pak Mahfud sudah jelas.
Ya. Makanya hati-hati memilih konten pengajian di sosial media. Hati-hati ya. Berikut ini adalah ciri-ciri konten dakwah Wahabi Salafi di sosial media itu ya seperti ini ciri-cirinya ya. Yang pertama ini membid'ahkan tradisi keislaman kelompok Islam di luar golongannya. Yang tidak satu golongan dengan mereka pasti akan dibid'ahkan, diharam-haramkan. Padahal sesuatunya tidak keluar daripada syariat Islam. Ya. Terus yang kedua ini menyebut ajaran kaum sufi atau menganut paham tasawuf, menyimpang dari sunnah Nabi. Dan yang ketiga itu mengajak untuk meninggalkan beberapa tradisi di Indonesia karena dianggap syirik. Ya. Makanya di sini ada salah satu ulama yang tentunya kita semuanya mengenal ya. Ada Gus Baha ya, yang biasa disebut Gus Baha atau Kiai Haji Bahaudin Nur Salim ya. Beliau berkata justru yang menjadi masalah itu apabila ada orang yang tergesa-gesa ingin menegakkan khilafah sekarang ini. Sebenarnya yang inginnya harus dituruti sekarang itu justru yang bermasalah. Lalu ya ada dari Pak Mahfud MD berkata jangan sampai NU dan Muhammadiyah kehilangan masjid-masjid dan tempat beribadatan yang sudah kita bangun dengan wasatiyah Islamiyah selama ini. Ya. Dan tidak lupa ada juga di sini ada Gus Muafik yang biasa disebut ya atau Kiai Haji Ahmad Muafik. Beliau juga berkata ada sebagian umat Islam yang ingin kembali ke asal zaman Rasul yaitu Al-Qur'an hadis. Secara teori ini akan ada benturan keras dengan sistem mayoritas Islam Indonesia. Mundur tidak ada masalah kalau tahu jalan dan maqasidul syariah ya. Jadi Piagam Madinah adalah fondasi yang dibangun Nabi dalam berinteraksi sesama manusia. Kita rasakan hari ini di Indonesia kebebasan beragam. Ya. Dan ini juga sebuah fatwa dari Syekhona besar kita, ulama kita, kiai kita, abah kita, ya dari almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, ya pengasuh pondok pesantren Al Anwar yang di Serang Rembang ya, Sarang ya. Ini juga beliau pernah berkata, masa kekhalifahan sudah habis untuk Indonesia. Konsep kenegaraan yang cocok adalah seperti sekarang ini. Kemerdekaan Indonesia menjadi inspirasi bagi negara-negara di belahan dunia lain. Terbukti dengan digelarnya Konferensi Asia Afrika 1 di Bandung. Dan di sini ya saudara ya, ini juga ada beberapa fatwa dari pemerhati terorisme ya. Di sini ada saudara Muhsyarif Hidayatullah ya. Jadi beliau itu memperhatikan dalam 4 tahun ini. Kata beliau, saya berkecimpung menangani pemahaman keagamaan napi terorisme. Di lapas-lapas itu saya ketemu pelakunya itu semua bermadhab Salafi Wahabi. Nah, ya, makanya NII itu juga teroris. Ya, terorisme pelaku-pelaku ini semua bermadhab itu Salafi Wahabi. Ini berkelompok menjadi satu, tujuannya sama, ingin mendirikan negara Islam. Ya, yang digadang-gadang adalah untuk mendirikan sistem khilafah Islamiyah dengan seorang pemimpin yang disebut khalifah ini. Dan tidak lupa ini juga ada dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Makanya ini data-datanya saya kumpulkan semua, fatwa-fatwa dari beliau ini dari Kiai Haji ya, dari guru besar Kiai Haji Marzuki Mustamar ini, pimpinan pondok pesantren Sabilul Rosyad dari Gasek Malang, Jawa Timur ya. Gasek.
Beliau berkata juga gerakan atau firqah yang menolak sahabat dan mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan gerakannya adalah gerakan yang dimotori Abdullah bin Sabah yang juga seorang Yahudi. Wah, mengerikan ya. Wah. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi saya ulangi, ini hati-hati ya, ini hati-hati. Ciri-ciri konten Wahabi Salafi di sosial media ini yaitu ciri-cirinya ya yang tadi itu ya saya bacakan di sini. Dan ini saya tempelkan lagi nih ya. Wahabi adalah aliran dalam Islam yang ditunjukkan kepada pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Sementara Salafi kerap dikaitkan dengan aliran pemikiran yang mencoba memurnikan akidah Islam dari bid'ah, khurafat, dan syirik. Kedua aliran ini menurut Menko Polhukam Pak Mahfud MD juga tidak cocok dengan tradisi Islam yang ada di Indonesia. Nah, ciri-cirinya ya seperti ini, Wahabi Salafi ini. Ini di media sosial pun sudah sering ya disampaikan sama mereka. Membid'ahkan tradisi keislaman kelompok Islam di luar golongannya. Menyebut ajaran kaum sufi atau menganut paham tasawuf menyimpang dari sunnah Nabi. Mengajak untuk meninggalkan beberapa tradisi di Indonesia karena dianggap syirik. Makanya tidak aneh kan ketika ada wayang, ketika ada keris ini jadi masalah ya, budaya, tradisi, dan lain-lain sebagainya ya. Padahal apapun itu kesyirikan ketika tidak keluar daripada syariat Islam ya bukan syirik ya harusnya ya. Tetapi mereka memang suka mengada-ada. Inilah berbahayanya kelompok-kelompok mereka. Jadi pesan saya adalah terorisme, radikalisme, terus paham-paham ekstrim atau paham-paham khawarij. Ini kelompok-kelompok ini menjadi satu sama teroris ya, mulai dari JAD, Jamaah Ansarud Daulah Islamiyah, mulai dari NII yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia, sampai dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang menggadang-gadang yang ingin mengasong khilafah, mengusung khilafah Islamiyah. Ini semuanya ini jadi satu, termasuk Wahabi dan Salafi. Kita ingin kembali kepada Quran dan hadis. Prakteknya mereka seolah-olah membenarkan kita harus kembali kepada zaman dulu lagi, dan ini sangat kacau sekali. Makanya paham-paham seperti ini sangat menyesatkan. Ini doktrin ini sudah sampai ke anak-anak kecil. Kayak ngerasa kayak gitu loh. Kalau ini dia matinya senyum, bahagia maksudnya. Semua orang kalau disuruh mati syahid langsung pada senang. Soalnya kalau mati syahid itu dia kalau meledak kan, kalau orang mati Meledak gimana maksudnya? meledak pakai bom. Kalau orang mati itu kesakitan. Kalau dia mah nggak ada rasa pun. Tapi dia bahagia. Malahan ada tuh orang ya badannya udah kebeler gede, tapi masih bisa ngomong sambil ketawa lagi. Yang benar. Tulis aja di YouTube. Oh, kamu mau mati syahid? Aku mau lah. Ih, serem. Dia Gak boleh tahu. bomnya ini mobil. Nah di dalamnya itu ada bom. Nanti dia jalan pakai mobil ke tempat kompi orang kafir. Nah nanti di depan kompi orang kafir dia mencet bomnya, meledak mobilnya. Meledak kayak bom nuklir. Sampai dengan anak dewasa, sampai ke perguruan-perguruan ya, kampus-kampus, mahasiswa ini sudah banyak doktrin. Dan ketika ini berjalan, paham-paham ini terus menular, banyak orang yang terpapar, terdoktrin dengan paham-paham seperti itu, maka saya tidak yakin kalau Indonesia bertahan 10 tahun ya. Bisa jadi rasa kemanusiaan itu hilang, Indonesia ini bubar, negara hancur marwahnya oleh mereka. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.